kali ini saya bersama beliau, budayawan Jombang. Beliau Bapak Nasrul Ilah, panggilannya Cak Nas. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, sehat, baik. Alhamdulillah. Beliau selain tokoh pegiat seni dan budaya Jombang, ada yang kenal dengan beliau. Beliau ini adalah adik dari tokoh budayawan nasional, yaitu Cak Nun atau MH Ainun Najib. Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan beliau terkait dengan seni dan budaya Jombang. Bapak, apa tanggapan jenengan terkait adanya kegiatan pada hari ini, yaitu Ekspresi Budaya 2024? Saya sangat bersyukur karena kegiatan ini adalah menyumbangkan sedikit banyak informasi, menyebarkan kekayaan budaya Jombang, melestarikan kebudayaan Jombang, dan mungkin akan mengembangkan budaya Jombang melalui desa ini, melalui lembaga ini. Karena apa? Saya lihat sehari ini tadi saya ketemu dua tokoh-tokoh besar ya. Yang pertama tadi Mas Sumo yang riwa-riwi macam-macam ya. Itu yang kedua Mas Cucuk di sini. Ini adalah orang-orang yang bisa diajak membantu bagaimana seni budaya ini dilestarikan, ya, antara lain. Oleh karena itu, kalau kegiatan ini ada di mana-mana, ada di setiap desa, ada di setiap lingkungan, ada di setiap, insya Allah Jombang tidak semakin sepi dengan hasil karya seni budaya yang lama maupun yang baru, ya, yang ciptaan dari mbah-mbah kita maupun ciptaan anak-anak sekarang yang sangat kreatif. Jadi kegiatan pelestarian budaya ini mudah-mudahan tidak hanya terselenggara di hari ini, tetapi juga di desa-desa lain dapat menghidupkan dan mengembangkan budaya yang ada di Jombang. Bapak atau panggilannya Cak Nas ya, kira-kira budaya apa saja sih yang ada di Jombang ini? Kalau budaya yang ada di Jombang sangat banyak. Banyak sekali. Sangat banyak. Tapi budaya yang lahir di Jombang dan kemudian berkembang kemana-mana, itu juga ada di sini. Ada. Yang pertama adalah kita ketahui adanya dulu ya ludruk ya. Tapi ludruk itu merupakan pengembangan dari besutan. Sebelum jadi besutan dulu berupa lerok. Jadi memang itu apa namanya ya, transformasi, perubahan yang sifatnya adalah saling menyempurnakan. Ya, semakin karena kelemahan yang awal ditutupi yang baru, ditutupi lagi dengan baru, menyesuaikan zaman. Karena apa? Zaman berubah. Sehingga seni budaya itu pun harus walaupun tidak didikte zaman, tapi adalah orang-orang yang hidup zaman ini beda dengan yang dulu. Harus ada penyesuaian sehingga tiga hal itu ya. Di samping itu juga ada yang kita tampilkan hari ini. Kita seminarkan hari ini. Itu adalah gambus misri. Gambus misri ya. Gambus misri itu juga adalah asli Jombang. Ya, asli Jombang karena dulu ketika ludruk marak ya. Banyak anak pondok, anak-anak orang-orang santri dan sebagainya yang kemudian adalah apa namanya senang nonton ludruk ya, tapi kemudian ada yang kurang nyaman, Pak Yai dan sebagainya kurang nyaman ya, sampai mengatakan bahwanya ludruk ojo nonton ludruk lah santri ngono kuwi ludruk akeh setane. Saya dulu mikirnya setane nduk ndi yo mosok sing edan gonggong gitu ya. Tapi bukan itu. Ludruknya sendiri baik-baik saja, tidak ada masalah sebenarnya. Cuma ketika ada ludruk, di situ banyak orang minum-minum, di situ banyak orang-orang berjudi, kutuk dan sebagainya ya, dadu dan sebagainya. Ada juga orang yang mungkin ya apa namanya ya jual diri, perempuan-perempuan jual diri di situ, sehingga lingkungan penonton. Bukan lingkungan ludruknya, lingkungan penontonnya menjadi tidak sehat, mengancam yang namanya apa namanya
ya keimanan orang bisa runtuh karena hal seperti itu, menjadi anak yang asalnya alim menjadi tidak alim ya. Akhirnya wis gawe dhewe kok sing kira-kira santrian ya, nilai-nilai agamanya tetap bisa dipertahankan. Akhirnya ada yang membuat kemudian dinamakan gambus misri. Gambus misri itu juga ada yang mengatakan, kalau Cak Badar Alamudi itu mengatakan dari kata Mesir. Karena lagu-lagu yang dibawakan ada lagu-lagu Arab Mesir. Oh, gitu ya. Itu. Kemudian ada juga Mas Imam mengatakan, Mas Imam Ghazali mengatakan bahwa itu dari kata Mesir, bukan kata Mesir, tapi Misri itu adalah dari bahasa India, dari bahasa ini, dari bahasa itu, ya. Terus kemudian ada juga menjadi nama orang di sini, gitu. Ya, saya juga mungkin Mas, betul mungkin. Tapi orang-orang dulu itu tidak berpikir sampai penelitian nama. Tahunya mereka itu aku nggak lagu-lagunya Mesir. Ya itu lagu ya, kayaknya Misri itu dan sebagainya. Jadi budaya yang lahir di Jombang itu sangat banyak sekali, ya. Sangat banyak. Mulai dari besutan, Lero, besutan, ludruk, gambus Misri, terus ada lagi, walaupun mungkin bukan berasal dari Jombang, tapi di sini tumbuh khas model Jombang, ya. Yaitu namanya sandur Manduro. Sandur Manduro itu beda dengan sandur di Madura. Karena apa? Di sini teatrakal. Kalau di Madura itu biasanya adalah ya lebih kepada guyonan parikeno ya. Dan juga ada tari-tarian yang utamanya di situ. Sini juga sama, tapi lebih teatrakal. Kalau yang di sandur yang ada di Tuban, yang ada di Bojonegoro itu lebih atraktif, kayak akrobat. Akrobat atau apa, ada atraksi-atraksi yang mendebarkan karena mistik secara ini, ada macam-macam lah, ada hipnotis dan sebagainya itu. Tapi kalau di Jombang itu murni itu adalah hiburan, ternyata teatrakal ya, kayak ludruk ya, kayak gambus misri, cuma lakon-lakonnya beda, cuma senggak-senggaannya beda, khas agak ke Madura yang sini ya. Karena bahasa Madura, orang Mandura di sini itu orang Pasuruan aja gak paham. Karena memang sudah sangat jauh sejak zaman Aryo Wirorojo bikin Mojopahit, Mas. Itu sebagian tinggal di situ. Trunojoyo dulu tentaranya yang lari itu pulang banyak yang nggak ke Madura tapi tinggal di situ juga. Begitu juga pada zaman-zaman seterusnya. Pak Nas, saat ini kan seringkali kita mengembangkan yang namanya gemerlapnya era modern gitu. Nah, banyak yang menyepelekan terkait seni budaya. Lalu bagaimana sih jenengan sebagai tokoh budayawan itu menganggap bahwa seni dan budaya itu juga penting, khususnya apa sih pentingnya di era modern ini? Begini ya. Jadi menurut perkembangan zaman dimanapun, di negara manapun, di daerah manapun itu kan dimulai dari tradisi. Tradisi ya, orang-orang dulu bisanya begitu ya begitu aja. Ya. Kemudian meningkat karena sudah ada masuk budaya luar, akhirnya menjadi pramodern. Jadi belum modern ya, pramodern. Jadi ada tarik menarik antara yang tradisi dan modern ini, sehingga saling mengisi. Ada yang bagus, ada yang kurang bagus ya, dan sebagainya. Nah, kemudian setelah itu zaman sekarang sudah masuk ke modern, Mas. Masuk ke modern itu apa? Kadang-kadang nilai tradisi sudah ditinggalkan, tapi mereka tidak menemukan sosok nilai modern yang pas. Yang pas ya. Sehingga dengan apa? Kadang-kadang hanya diambil pakaiannya aja. Anak-anak pang misalnya, walaupun mereka juga petik kita jempol, mereka berani mandiri, tapi sebenarnya adalah yang dilakukan itu seperti yang saya katakan tadi itu, dia itu seakan-akan membuang tradisi, juga menerima modern karena nggak bisa lengkap, jadi ambil kulitnya, pakaiannya, modelnya, macaknya, tapi dalam hal perilakunya belum diambil. Nah, di sini. Nah,
Dan yang seharus kita hindari adalah setelah modern itu mestinya nanti menjadi ekstrim modern. Nah, ini dihindari oleh semua negara. Kecuali Amerika dan sebagainya, ada yang terlanjur sudah begitu ya. Ini harus kita arahkan kemana? Kita arahkan mengenal kembali budaya ini dengan tampilan baru. Makanya gambus misri sekarang ini nanti juga nggak seperti yang dulu ya. Ada perkembangan. Ada perkembangan. Nah, ini akhirnya ini namanya dengan mengenalkan kembali nilai-nilai tradisi itu namanya menjadi postmodern. Jadi nilai-nilai budaya yang lama itu tetap menjadi akar. Tapi untuk pengungkapannya itu bisa lebih modern. Jadi itu namanya postmodern, kembali ke masa lalu, tapi hanya sebagai akar, dikembangkan secara lebih efektif sesuai dengan masing-masing kebutuhannya.